Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kompas 11. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan. Di antara lainnya ada FJFS atau First Come First Serve, lalu ada SJF atau Short Job First, lalu ada RR atau Round Robin, yang terakhir ada PR atau Priority. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, langsung ke videonya. Perkenalkan, nama saya Gus Andika Joni dengan NIM 20113523. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan FCFS atau First Come First Serve, atau pada bahasa Indonesianya yaitu uh, pertama datang pertama kali dilayani. Baiklah, kita di sini mempunyai contoh masalah yaitu pada saat ada 3 program yang ingin dieksekusi. Arrival time-nya atau waktu kedatangannya yaitu P1 pada jam ke-0, P2 pada jam kedua, dan P3 pada jam ketiga. Untuk burst time-nya atau waktu pengeksekusiannya, P1 mempunyai waktu pengeksekusian selama 5 jam, P2 selama 2 jam, dan P3 selama 1 jam. Langsung saja kita simulasikan. P1 karena datang pertama kali, sesuai dengan nama algoritmanya, yaitu first come, first serve, maka dia akan langsung dieksekusi selama 5 jam. Setelah itu, P2 datang dan langsung dieksekusi selama 2 jam, karena dia datang pada urutan kedua, lalu P3 datang pada jam ketiga dan dieksekusi langsung selama 1 jam. Sebenarnya algoritma ini sangat simpel dikarenakan dia akan menjalankan program yang pertama kali datang. Baiklah, di sini kita akan menghitung waiting time-nya. Untuk P1 dia tidak menunggu lagi, langsung dieksekusi sampai habis. Jadi waiting time-nya 0. Lalu P2 itu mempunyai waiting time sebanyak 1, 2, 3. 3 jam. Selama 3 jam. Kita bisa menghitung waiting time itu dari arrival time-nya sampai waktu dia dieksekusi. Jadi selama 3 jam dia menunggu. Lalu untuk P3-nya, kita bisa hitung dari waktu arrival-nya sampai waktu dieksekusinya. 1, 2, 3, 4. Dia menunggu selama 4 jam. Kita bisa lihat di sini rata-rata dari waktu tunggu P1 dan P3, P1, P2 dan P3 itu adalah 2,3 jam. Dan time around-nya, cara menghitung time around ini, turnaround time ini adalah menambahkan burst time dan waiting time, atau waktu tunggu total. Baiklah, kita saja 5 tambah 0 itu adalah 5. Turnaround time untuk P2 itu adalah 5 juga, dan turnaround time untuk P3 itu 5 juga. Kita bisa lihat di sini bahwa rata-rata dari turnaround time ketiga program ini adalah 5. Baiklah, perkenalkan nama saya Gus Andika Joni dengan NIM 20113523. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan SJFNP dan SJFP, atau Short Job First, Non-Preemptive, dan Short Job First Preemptive. Baiklah, langsung saja kita simulasikan. Untuk perbedaan di antara kedua algoritma ini, saya akan jelaskan nanti. Baiklah, yang pertama kita simulasikan dulu Short Job First NP. Kita di sini punya 3 program, P1, P2, dan P3 yang ingin dieksekusi. Untuk arrival time-nya atau waktu kedatangannya, sebenarnya di sini menggunakan millisecond, tapi kita gunakan jam saja untuk mempermudah untuk saya menjelaskannya. Untuk arrival time-nya, P1 itu datang pada jam ke-0, lalu P2 itu datang pada jam kedua, lalu P3 itu datang pada jam ketiga. Untuk burst time-nya sendiri atau waktu pengeksekusiannya, P1 mempunyai waktu eksekusi selama 5 jam, P2 selama 2 jam, lalu P3 selama 1 jam. Baiklah, langsung saja kita simulasikan. P1 datang pada jam ke-0,
atau jam 12 dan punya waktu eksekusi selama 5 jam. Pada saat dia datang atau pada saat P1 datang, tidak ada program lain yang datang, jadi dia langsung dieksekusi sebanyak 5 jam atau selama 5 jam sampai habis. Pada saat P1 dijalankan, P2 dan P3 itu datang atau datang pada jam kedua dan ketiga. Dan langsung masuk ke antrian. Dikarenakan P1 sedang berjalan atau program yang pertama sedang dijalankan selama 5 jam. Setelah itu, sistem akan mengecek di antara kedua program ini, antara P2 dan P3, manakah yang punya waktu pengeksekusian yang lebih pendek. Maka kita bisa lihat di sini bahwa P3 mempunyai waktu pengeksekusian yang lebih pendek, yaitu selama 1 jam saja. Maka dia akan langsung dieksekusi sebanyak 1 jam. Setelah itu, P2 akan langsung dieksekusi sebanyak 2 jam. Karena dia adalah program terakhir dan tidak ada program lain setelahnya. Setelah itu kita hitung waiting time-nya atau waktu tunggu dari program-program ini. Untuk P1 itu punya waktu tunggu sebanyak 0 atau tidak menunggu sama sekali karena dia langsung dieksekusi pada saat datang dan langsung dieksekusi sampai habis. Untuk P2 itu waktu pengeksekusiannya waktu waiting time-nya kita bisa hitung, dan cara menghitungnya yaitu kita hitung dari waktu arrival time-nya sampai waktu dia dieksekusi. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Berarti dia menunggu sebanyak 4 jam. Lalu P3 menunggu sebanyak 1, 2. Menunggu sebanyak 2 jam saja. Setelah itu kita rata-ratakan. Kita rata-ratakan waiting time dari ketiga program ini. Kita bisa lihat di sini rata-ratanya adalah 2 jam waktu waiting time-nya. Setelah itu kita hitung turnaround time-nya atau waktu yang dihabiskan program-program ini. Untuk menghitungnya itu mudah sekali, kita tinggal tambahkan saja burst time dan waiting time-nya. Atau bisa dikatakan turnaround time itu adalah waktu total dari burst time dan waiting time. Untuk P1 itu mempunyai turnaround time selama 5 jam. Lalu untuk P2 sebanyak 2 ditambah 4 yaitu 6, sebanyak 6 jam. Dan P3 selama 3 jam. Baiklah, kita buat summary-nya atau rata-ratanya. Maka kita bisa lihat di sini, waktu rata-rata turnaround time dari ketiga program ini adalah 4,67 jam. Setelah itu, kita simulasikan algoritma penjadwalan SJFP. Di sini kita mempunyai 3 program juga, kita samakan saja arrival time dan burst time-nya, sehingga nanti bisa terlihat perbedaan di antara kedua algoritma ini. Baiklah, yang pertama seperti tadi, bahwa P1 itu dieksekusi pertama kali sebanyak 5 jam, selama 5 jam. Akan tetapi, pada SJFP ini, kita bisa lihat di sini P2 itu datang pada jam kedua dan punya waktu eksekusi sebanyak 2 jam. Nah, disinilah terletak perbedaan antara SJFNP dan SJFP. Pada SJFP, jika waktu pengeksekusian atau sisa waktu pengeksekusian program yang sedang berjalan ini, seperti P1 ini, lebih banyak atau lebih lama daripada waktu pengeksekusian program yang baru datang, maka dia akan langsung digantikan. Saya langsung contohkan saja. Di sini kita bisa lihat bahwa P1 itu
telah dieksekusi sebanyak 2 jam, maka sisa waktu pengeksekusinya adalah 3 jam. Dan P2 mempunyai waktu pengeksekusian selama 2 jam saja. Maka sistem akan mengecek bahwa P2 itu memiliki waktu pengeksekusian yang lebih sedikit daripada P1. Maka P2 akan langsung dieksekusi selama 2 jam. Dan P1 menunggu di antrian. Akan tetapi, pada saat P2 itu dieksekusi, pada jam ketiga datang program P3 yang mempunyai waktu pengeksekusian sebanyak 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa lihat di sini bahwa P2 itu mempunyai waktu pengeksekusian atau sisa waktu pengeksekusian selama 1 jam lagi. Dan P3 itu mempunyai waktu pengeksekusian selama 1 jam. Dikarenakan sama, maka P2 didahulukan atau P3 diabaikan. Yang artinya P2 langsung dieksekusi selama 2 jam. Setelah itu, sistem akan mengecek di antara P1 dan P3 di manakah di antara kedua program ini yang berjalan atau mempunyai waktu pengeksekusian lebih sedikit. Kita bisa lihat di sini P1 tadi kita ingat mempunyai sisa waktu pengeksekusian selama 3 jam, dan P3 itu hanya memiliki waktu pengeksekusian selama 1 jam. Maka sistem akan memutuskan atau mengecek bahwa waktu pengeksekusian P3 itu lebih sedikit daripada P1. Maka P3 langsung dieksekusi di sini selama 1 jam. Setelah itu P1 langsung dieksekusi selama 3 jam. Sesuai dengan sisa waktu pengeksekusinya tadi. Di sinilah letak perbedaannya, yaitu jikalau pada SJFNP, program yang sedang berjalan itu tidak akan diganggu oleh program yang datang. Akan tetapi pada SJFP, program yang berjalan bisa saja diganggu oleh program yang baru datang, jikalau waktu pengeksekusiannya itu lebih sedikit daripada program yang sedang dijalankan. Baiklah, kita hitung waktu waiting time-nya. Untuk P1, pada saat pertama kali dijalankan, dia tidak mempunyai waktu tunggu atau 0, akan tetapi pada saat dia diganggu, dia mempunyai waktu tunggu sebanyak 1, 2, 3. Sebanyak 3 jam. Sampai dia dieksekusi lagi. Untuk P2, dia tidak mempunyai waktu tunggu, karena langsung dieksekusi sampai habis. Jadi dia tidak mempunyai waktu tunggu, yaitu 0. Dan untuk P3, dia menunggu selama 1 jam. Baiklah, lalu kita buatkan rata-ratanya. Kita bisa lihat di sini bahwa waktu rata-ratanya itu adalah waiting time-nya adalah 1,33. Setelah itu kita menghitung turnaround time-nya. Kita bisa lihat di sini bahwa P1 mempunyai waktu turnaround time sebanyak 8, yaitu 5 ditambah 3. Lalu P2 mempunyai waktu turnaround time-nya selama 2. Dan P3 sebanyak 2. Kita buat rata-rata. Nah, kita rata-ratakan dulu. Maka dia mempunyai waktu turnaround time-nya rata-ratanya itu adalah 4 jam. Lalu kita bisa lihat di sini dari permasalahan yang sama, bahwa SJFP itu lebih unggul daripada SJFNP, atau waiting time dan turnaround time dari SJFP itu lebih sedikit daripada SJFNP. Maka kita bisa katakan bahwa SJFP lebih efektif daripada SJFNP. Oke, perkenalkan nama saya Ardiansyah Pratama. NIM saya
20 11 34 88 dari kelas IF 04. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma round robin. Oke, langsung disimak aja ya videonya. Oke, algoritma round robin kurang lebih mirip-mirip ya sama yang FCFS kalau nggak salah. Cuma di sini ditambahin quantity. Nah, quantity ini fungsinya untuk kayak batasan gitu. Batasan lah pokoknya, entah batasan apa, batasan waktu gitu. Nah, di quantity ini diisi, dan semisalnya si burst time lebih besar dari quantity, dia akan gantian gitu pengoperasiannya. Nah, anggap aja ini kayak di rumah sakit ya. Nah, di sini P1 dulu berarti arrival time. Nah, berarti P1 ini datangnya dia di jam 12 malam ya. Dan dia membutuhkan waktu 5 jam untuk pengobatan di dokter gitu. Nah, di sini oke, dia proses pertama langsung masuk. Tetapi setelah 2 jam masuk antrian si P2. Nah, setelah itu pertukaran ngantrinya. Nah, si P2 ini datangnya jam 2, pas banget. Dan dia burst time, dia cuma butuh waktu 2 jam, sama kayak kuantitinya nih, batasan maksimalnya. Nah, setelah itu diproses lah dia yang ini, yang hijau 2 jam. Dan si P1 nya ini dia kembali ke antrian. Setelah selesai baru si P1 nya ini ngisi lagi nih 2 jam lagi. Nah, setelah itu P3, oh iya P3 dulu, sorry, P3 datang dia di jam 3. Tapi karena tadi P1 duluan yang ininya, kelarnya ini pertama, tukarlah dulu P1 dulu yang masuk sini 2 jam dulu, karena batasan maksimal waktunya 2 jam. Setelah proses P1 ini kelar, masuklah P3. Nah, dia hanya membutuhkan waktu sejam, ya udah sekali jalan aja udah gitu, masuk kelar. Nah, dan yang terakhir sisaan, ini kan udah 4 jam nih, tapi kan tadi perlu 5 jam, ya udah sisaan terakhir P1 1 jam. Nah, setelah itu tinggal kita tambahin aja. Jadi 0 tambah 2 tambah 1. Nah, di sini berarti 2 salah. Sebentar guys, tadi lupa sorry ngap. Nah, ini hasil nunggu waktunya ya, menunggu waktu pengantriannya total gitu dia berapa. Nah, ini dia nggak perlu ngantri ya, langsung aja 0 berarti di sini 0, di sini berarti 3 deh, 3 sih. Nah, setelah itu tadi berapa lagi? Oh iya benar,
kita ambil rata-rata ya. Berarti piye cuk, mau cuk, lali aku cuk, sorry cuk. Dia burst time-nya 1, ya, waiting time-nya kan dia arrival jam 3. Waiting time-nya benar-benar 3. Eksekusinya jam 6. It means that it waits like 3 hours. Ya, jadi dia harus nunggu 3 jam. Maka kita hitung yuk. Ya, sama dengan, ya, nggak pakai sum ya. 3 tambah 0 tambah. Nah, waktunya kita ngitung. Nah, di sini tambahin 3 tambah 0 ini ya. Sebelum dulu. Nah, ini kan tadi kan tambahin 2 tambah 1. Ini 0 tambahin P3 tambah 3. Setelah itu dibagi 3. Totalnya berapa? 2 rata-ratanya. Nah, sekarang kita menghitung apa ya, habis berapa banyak waktunya untuk semuanya. Di sini berstam tambahin sama waiting time. Arrival time apa waiting time? Oke, tambahin lah. Ini nih, tambahin. Di sini berarti 5, 8. Di sini 2. Di sini 4. Bener apa enggak sih? Sih mas. Tambah 3 sama ini 824 ya bener. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua. Oh, ini ya tinggal ditambah-tambahin aja sih. Nih, ketahuan dari sini nanti habisin berapa waktunya itu. Nah, ini kita iniin S. Sum ya, sum. Gimana sih tadi kodenya? semua harus ada daripada round robin. Maka 4 jam dia. Oke. Sekarang kita hitung rata-ratanya. Oh, kebalik tandanya, sorry. Tandanya kebalik. Sum. Nah, ini. Kok nggak bisa? Tadi bisa, Cuk. Di bawahnya apa ya? Oh iya benar nih, bisa nih. Kubak kali ya. Sorry. Salah. Sum. Nah ini. Mana Jim? Oh ini. Ini tambahin. Dibagi kalau nggak salah sih. Nah, ini. Hasil akhir dari round robinnya. Oke. 4,67. Masih kurang ini sih kayaknya. Kurang apa ya? Emang hemat gitu. Oke, sekian aja dari saya. Penjelasan algoritma round robin ya itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadaris Munandar. NIM saya itu 3518 20.11.3518. Kita mulai dari priority non preemptive. Jadi di sini kan awalnya misalnya ini P1 adalah pasien pertama. Pasien pertama itu datang jam 0 itu berarti jam 12 dia datang ke rumah sakit sampai 5 jam.
sampai 5 jam. Kita beri warna kuning. Di sini kan ada antrian P2, P3. Ini di sini nih dia P1 ini, pasien pertama ini. Dia tidak bisa diganggu gugat. Gitu. Jadi di sistem priority non preemptif ini kita nih nggak bisa ini sistem ini nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dicampur-campur, diaduk-aduk kayak cendol, nggak bisa. Lalu di sini ada antrian di jam 2 datang pasien kedua, di jam 3 datang pasien ketiga. Berarti di sini kan ada pasien 2 sama pasien 3. Lalu ini kita memilih melihat dari prioritasnya, lebih penting mana pasien kedua atau pasien ketiga. Berhubung di sini pasien ketiga lebih penting, berarti pasien ketiga masuk duluan. Berhubung di sini cuma 1 jam, jadi kita masukin aja 1. Lalu kita masukkan pasien kedua. Itu teman. Lalu waiting time-nya ini datang jam 0 selesai 0. Lalu ini P2 P2 itu dia dari datang jam 2, lalu dia mulainya jam 6. Ketika 6 dikurangi 2, 4. Lalu P3 itu 2, datang jam 3, diproses jam 5. Lalu ininya round time-nya itu ini dia 5 jam. Kalau ini totalnya dari jam 2 ini kayak gini aja. Ini tinggal ditambah sama ini 6, ini 3. Sum bagi 3. Bagi 3. Ini rata-rata segini. Lalu kita lanjut ke priority preemptif. Nah, ini kita mulai dari pasien pertama. Pasien pertama datang jam 0. Jam 0 tuh tiba-tiba datang pasien kedua, kita stop dulu. Berarti pasien pertama baru jalan 2 jam langsung datang pasien kedua. Lalu masuklah pasien kedua. Bukan gitu. Pasien pertama P1 sama P2 itu tuh dilihat prioritasnya lebih penting mana. Prioritasnya lebih penting P2. Jadi P2 masuk. Warnanya hijau. Lalu tiba-tiba jam 3 datang pasien ketiga. Jadi kita lihat prioritasnya P1, P2, P3 itu lebih penting mana? Lebih penting pasien ketiga. Jadi pasien ketiga masuk. Dia cuman 1 jam. Masuk warna biru. Udah kan? Pasien ketiga nggak ada. Sekarang sisanya pasien pasien pertama sama pasien kedua. Ini. Prioritasnya lebih penting mana? Pasien kedua. Pasien kedua tadi kan lulus time-nya cuma 2 jam.
sisa 1, berarti tinggal tambahkan aja di sini 1 warna hijau. Selebihnya pasien pertama. Gitu teman-teman. Lalu kita hitung-hitung. Dimulai jam 0, ini langsung dieksekusi. Tab 0 ditambah 1 2 3. Waiting time-nya berarti dia menunggu 3. Berarti 0 ditambah 3 sama dengan 3. Itu percakapannya bos. Apa bikin ya? 0 plus 3 sama dengan. Nah, lalu yang kedua, P2 itu datang langsung dieksekusi, lalu mengantri 1 jam sama dengan 1. Bawahnya ini dia pasien ketiga karena prioritasnya yang utama, dia langsung dikerjakan, langsung selesai. Lalu round time nya totalnya 5 ditambah 3 8, 2 tambah 1 3, ini 1. Ini kita cari rata-ratanya sama dengan sum oke. 3 ditambah 1 dibagi 3, nolnya nggak usah kita buat lah ya, 1,33 sama dengan sum dibagi 3, 4, 0,0000. Di antara priority non preemptive, priority non preemptive dengan priority preemptive itu lebih bagus ini dong. Tuh rata-ratanya lebih perbandingannya. Nah, sekian dari saya, dari Muhammad Fadil Aris Menandar. Baiklah, sekian dari video kami. Semoga bisa membantu teman-teman. Don't forget to leave a like, comment, and consider to subscribe. And cheerio!